Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alika Septizianka dengan NIM 2403 1514117, kelas 2024A, Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah analisis data relatif pada visualisasi multivariat. Nah, pada kali ini saya menganalisis dari dataset breast cancer. Jadi kita akan melihat variabel-variabel apa saja yang dapat memicu breast cancer. Baik, untuk datasetnya sendiri, di sini saya mengambil dari USI Machine Learning repository yang jumlah datanya yaitu 286 data dengan 9 atribut dan satu kelas. Lalu kemudian ada datanya itu terdiri dari beberapa variabel kategorikal dan karena untuk analisis maka kita akan mengencoding terlebih dahulu kelas-kelas kategorial tersebut untuk menjadi numerik. Lalu di sini ada link datasetnya. Untuk metode analisisnya kita menggunakan yang pertama yaitu pair plot, yang kedua ada heat map, yang ketiga ada parallel coordinate, dan yang keempat ada stick part. Baik, ini dia analisis pair plot dan hubungannya antar variabel. Nah, berdasarkan visualisasi pair plot ini dapat dilihat bahwa tidak semua variabel itu mampu memisahkan kelas secara jelas. Namun ada beberapa variabel seperti tumor size, the nth nodes, dan degmalik itu memiliki pola yang cukup signifikan. Nah, kita dapat melihat seperti oke, ini INV Notes yang dia memiliki warna oranye-oranye. Nah, kita dapat melihat terlebih dahulu makna dari orange dan hijau ini apa. Jadi, orange itu artinya resurrence, jadi penyakit tumor ini akan kembali kambuh jika dia telah sembuh. Dan yang hijau itu kelas 0, yang artinya jika dia telah sembuh maka tidak akan terjangkit kembali. Nah, untuk di Envy Notes ini banyak sekali pair plot atau pola-pola yang menunjukkan bahwa dia berwarna oranye yang memungkinkan itu penyakit tersebut akan kambuh kembali. Nah, seperti tadi ada Envy Notes, ada tumor size. Nah, tumor size juga ini banyak sekali dibandingkan yang warna hijau. Kita dapat melihat bahwa yang oranye itu lebih banyak. Berarti kemungkinan dia untuk terjangkit kembali itu cukup besar. Kemudian juga ada degmalik. Degmalik itu semacam keganasan dari kanker tersebut. Nah, semakin ganas kanker tersebut, tentu saja dia akan menaikkan kemungkinan untuk terjangkitnya kembali kanker tersebut apabila setelah sembuh. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa nilai tertinggi itu rata-rata lihat bahwa banyak sekali untuk resurrence, untuk kelas resurrence. Nah, untuk variabel seperti breast, lalu ada seperti uh, menopause, dia itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kejangkitan penyakit tersebut. Baik, ini adalah analisis korelasi antar variabel menggunakan heat map. Sebelumnya kita telah melihat berdasarkan pair plotnya. Pair plotnya itu kita sudah melihat dengan jelas bagaimana persebaran datanya tersebut. Nah, kita di sini akan melihat angka korelasinya. Jadi lebih yakinkan apakah variabel-variabel tersebut memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel yang lain. Nah, berdasarkan heat map, terlihat bahwa sebagian besar variabel itu memiliki nilai yang korelasinya cukup rendah. Jadi ditunjukkan oleh warna-warnanya itu yang netral dan angka-angkanya yang itu cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linear kuat antar variabel. Namun ada beberapa variabel seperti uh, ini even nodes, dia memiliki angka yang cukup kuat terhadap kelas, yaitu ya angka kan antara resurrence dan tidak resurrence-nya seperti tadi. Untuk terjangkit kembali atau tidak terjangkit kembali dia memiliki angka yang cukup kuat. Lalu Degmalik juga memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap kelas dibandingkan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita juga dapat melihat untuk nilai breast ini angkanya di semua variabel itu rata-rata hampir minus, jadi dia korelasinya negatif. Lalu ada breastplate juga ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kelas, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap kemungkinan kemunculan kembali kankernya itu. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat tumor size-nya ini juga dia 0,13 terhadap kelas, berarti dia lebih netral terhadap kemunculan
tumor tersebut. Baik, selanjutnya nih ada analisis multivariat menggunakan parallel coordinates. Nah, pada visualisasi parallel coordinates, jadi pola multivariat ini dapat terlihat lebih jelas karena setiap garisnya itu merepresentasikan satu observasi, sehingga hubungan antar variabel itu dapat diamati secara simultan. Nah, kita dapat lihat bahwa kelas reference, nah kelas reference ini ditandai dengan warna merah, yaitu kelas 1 ini. Kelas 1 itu menandakan dia reference, dan kelas 0 itu yang berwarna biru. Nah, kelas reference ini memiliki nilai yang cukup tinggi pada variabel tumor size, NV nodes, dan D-Malik. Hal ini memperkuat bahwa uh, ketiga variabel itu berperan penting dalam membedakan kelas. Lalu untuk variabel lain, tidak pola untuk kelas-kelas yang lain tidak menunjukkan pola yang cukup jelas karena garis antar kelas saling tumpang tindih seperti ini, tumpang tindih. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel itu memiliki kontribusi yang sama dalam analisis, dalam membedakan kelas. Jadi ini seperti ini, dia tumpang tindih, jadi dia tuh tidak memiliki kontribusi yang sama terhadap kelas yang reference ini. Baik, ini adalah analisis stick bar antara tumor size dan jumlah kelenjar getah bening atau ENV nodes. Nah, berdasarkan visualisasi ini, kita dapat melihat jumlah kelenjar getah bening ini baik, ini dia adalah analisis take bar antara tumor size dengan jumlah kelenjar getah bening. Nah, dalam visualisasi ini kita dapat melihat bahwa sebagian besar data itu berada pada jumlah kelenjar getah bening yang cukup rendah, yaitu 0,2. Namun pada kelompok dengan jumlah kelenjar yang lebih tinggi seperti 3,5, 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11, lalu seterusnya, dia cenderung memiliki ukuran tumor yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin besar nilai tumor size ini, maka kemungkinan jumlah kelenjar getah beningnya juga semakin tinggi. Nah, selain itu distribusi ini juga tidak merata karena sangat banyak di jumlah getah bening yang rendah dibandingkan yang tinggi. Nah, menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan. Baik, untuk kesimpulan dari semua itu adalah berdasarkan hasil analisis data eksploratif, visualisasi multivariat menunjukkan bahwa dataset breast cancer memiliki pola yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel saja, namun beberapa kombinasi variabel seperti variabel tumor size, nVNOS, dan Deg-Malik. Nah, itu menunjukkan secara konsisten bahwa berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan kambuhnya kanker tersebut kembali setelah penyembuhan, karena berkaitan dengan tingkat keparahan penyakit tersebut. Sementara variabel-variabel kecil seperti age, menopause, dan breast juga itu memiliki kontribusi yang relatif kecil. Oleh karena itu, tadi semua hal itu menunjukkan bahwa pendekatan multivariat itu lebih diperlukan pada dataset breast cancer karena dapat memahami hubungan antara variabel secara lebih komprehensif. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.